Islamisasi di Sumatera ya. Dan pengaruh bangsa Arab. Islam itu pasti dari Arab kan, tidak mungkin. Betul. Islam muncul dari kita ya. Pengaruh Arab itu sudah ada sekitar abad ke-7 baru datang. Nah, itu zamannya Baginda Sri Maharaja disebutnya. Kemarin belum saya buka semua literaturnya karena saya pengen melihat Islamisasi di Sumatera Barat. Nah, di Sumatera Barat itu menhir, Pak, itu dijadikan sebagai penanda kubur, makam, disebutnya batu mejan di sana. Nah, pada saat ekskavasi arkeologi, penggalian di bawah permukaan tanah itu, rangka yang ditemukan itu sudah pakai sistem liang lahat. Tapi orientasinya tidak utara selatan. Bujurnya tidak utara selatan. Kalau kita kan utara selatan, arah itu. Itu mengarah ke bukit. Setelah saya mengatakan kemarin di dating di Australia, saya sudah sampaikan ke ketua DPRD-nya, ini nggak usah di dating, mubazir, saya bilang, karena sudah kontaminasi, akan gagal. Saya sudah menulis sebelumnya si menhir di Sumatera Barat di situs bawah parit 50 foto Lembah Mahar itu masa transisi, karena sudah pakai liang lahat, ada batu di atasnya, tapi orientasinya tidak seperti Islam, tidak utara selatan. Arah itu lebih kurang 7 rangka yang ditemukan itu posisi sama orientasinya. Jadi sudah ada pakamnya. Nah, pengetahuan memakamannya sudah ada, itu mereka sudah meniru Islam. Ya, tapi struktur bagaimana pemakaman Islam yang sebenarnya mereka tidak pakai gitu kan. Ya, atau penentuan arah gitu. Dia arahkan ke gunung. Nah, dalam konsep pemujaan sebelum Islam datang itu, gunung itulah tempat bersamanya leluhur. Nah, itu arah hadap digunakan itu. Nah, saya sekarang sedang menulis tulisan juga bagaimana batu mejan itu, menhir itu digunakan sebelum Islam, pada masa transisi Islam datang mereka pakai, dan pada masa Islam sudah berkembang. Itu bentuknya sama menhirnya. Batu mejan itu sama, teknologinya sama. Jadi si menhir ini diproduksi. Jadi jadi susah jadi susah secara ininya ya, akurasinya ya. Nah, jadi ada lintasan budaya jadi kita lihat. Nah, ini dipakai di hari kemarin, sekarang, dan besok dipakai gitu artinya. Tapi di Barus, Pak, itu ada tulisan bahkan setahun lah dengan Nabi di Barus Mahligai. Lalu kesananya ada makam sejaman era Sunan Gunung Jati 16 atau 15. Ke bukit papan tingginya itu ada makam 9 meter. Memang begitu, makam saya panjang. Bukan makam panjang. Mungkin kan saya bukan para arkeolog atau saya bukan filolog. Memang begitu saya raba itu baru. Jadi itu mungkin makam tertua sebelum hadir. Dan itu ke utara dan selatan, Pak. Makamnya yang di Barus itu, Pak. Itu kan jauh-jauh abad Nabi. Mungkin zaman Nabi Musa lah. Ya. Itu sudah ada, Pak. Itu jauh dari Gunung Nagara. Jauh lah sama Gunung Nagara sama Mahligai, jauh lah yang saya lihat. Ya, semakin seru obrolan kita mengenai peradaban sejarah. Ini hadir Dr. Lutfi, salah seorang arkeolog yang dimiliki Indonesia, tentunya dari Jawa Barat, kebanggaan kita semua, yang telah beberapa kali memecahkan permasalahan-permasalahan atau penemuan-penemuan tentang peradaban manusia. Yuk kita ikuti lagi perbincangan yang seru. Sebelum itu mari kita ngopi dulu. Ngopi. Jadi ada teman saya